Halo kerabat advokat Muraja. Beberapa minggu ini kita dihebohkan dengan berita hangat tentang penangkapan 3 hakim yang memutus perkara Ronald Tanur. Kalau kita lihat dari beberapa media televisi, ada 6 fakta terkait penangkapan 3 hakim tersebut. Salah satunya adalah dugaan penyuapan yang dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, di situ dugaan aliran dana dari yang diduga pengacara, kemudian diduga mengalir kepada ketiga hakim tersebut, dan saat ini yang dilakukan penangkapan dan telah ditetapkan tersangka hanya oknum pengacara dan ketiga oknum hakim tersebut. Yang jadi pertanyaan saya kepada kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Agung, coba segera usut dan lakukan penangkapan terhadap dari mana uang tersebut berasal sebelum diserahkan kepada oknum pengacara, kemudian diserahkan kepada oknum hakim. Ya, kan ada sumbernya nih. Siapakah yang memberi atau yang diduga mencoba melakukan suap tersebut melalui si oknum pengacara? Nah, ini harus diusut. Artinya si pemberi atau si pemilik uang ini yang menyerahkannya kepada oknum pengacara harus diusut dan ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap tim Kejaksaan Agung pada Rabu 23 Oktober 2024 karena dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam keterangan pers Kejaksaan Agung, ketiga hakim itu dijerat pasal 12 huruf C, pasal 12 bit, pasal 6 ayat 2, pasal 5 ayat 2, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni maksimal seumur hidup penjara. Terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Tini Sera Afriyanti. Mereka adalah Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menyita miliaran rupiah yang diduga uang suap kepada 3 hakim tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qoher mengungkapkan barang bukti diperoleh saat penyidik menggeledah properti 3 hakim dan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Lantas, apa saja fakta-fakta penangkapan hakim kasus Ronald Tanur ini? Kejagung melalui tim penyelidikan Jampitsus memulai penyelidikan usai jatuhnya vonis bebas kasus Ronald Tanur yang dinilai janggal. Qohar menyebut timnya melakukan pengawasan intensif seperti verifikasi di lapangan secara tertutup usai putusan itu menjadi perhatian publik. Penyidik menemukan uang tunai sebesar 1,1 miliar rupiah, 450 dolar AS atau sekitar 7 juta rupiah, dan sekitar 717 ribu dolar Singapura atau sekitar 8 miliar rupiah, beserta sejumlah catatan transaksi di rumah Lisa di Surabaya. Lalu di apartemen Lisa di Jakarta, penyidik menemukan uang tunai dari beragam pecahan dolar AS dan dolar Singapura yang jika dirupiahkan setara dengan 2 miliar rupiah. Ada pula dokumen bukti penukaran uang, catatan pemberian uang kepada pihak terkait, dan ponsel dari apartemen Lisa. Sementara saat penggeledahan kediaman Hakim Erintua Damanik dan Hakim Mangapul, penyidik menemukan sejumlah uang sebagai berikut. Penangkapan dan penggeledahan dilakukan penyidik di 6 lokasi sejak pukul 7 pagi hingga sore hari pada Rabu 23 Oktober 2024. Penggeledahan pertama dilakukan di rumah Hakim Erintua dan Mangapul,
kemudian di kediaman Hakim Heru Hanindyo di Jalan Ketintang Baru. Lalu, penyelidik menggeledah kantor dan rumah pengacara Rona Tanur, Lisa Rahmat. Selain itu, kediaman Kevin Wibowo yang diduga ikut serta dalam penanganan perkara Rona Tanur juga digeledah. Mahkamah Agung memberhentikan sementara 3 hakim tersebut. Apabila mereka terbukti bersalah, maka ketiganya akan dipecat. Hal ini dituturkan oleh juru bicara MA Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA Jakarta, Kamis 24 Oktober 2024. Dalam kasus suap hakim, Lisa Rahmat dijerat pasal tindak pidana korupsi atau Tipikor sama dengan ketiga hakim PN Surabaya yang menangani kasus Rona Tanur. Tiga hakim PN Surabaya pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mereka ditahan untuk memudahkan penyidikan. Selain 3 hakim itu, Kejagung juga menetapkan Lisa Rahmat sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba. Saya mohon kepada Kejaksaan Agung untuk dapat menelusuri dari mana sumber uang yang diduga mengalir kepada para hakim tersebut dan segera dapat melakukan penahanan terhadap orang yang mencoba melakukan penyuapan tersebut. Demikian menurut hukum saya. Salam Advokat Mulia. Please like, subscribe and share channel Advokat Bung Raja Official.